Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah kita dapat berdoa kembali dalam kegiatan pendidikan budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tugas juga amanah dari program untuk menyampaikan apa itu budaya positif dan bagaimana implementasinya di sekolah maupun di kelas ya. Jadi inilah tugas CGP saya ya, CGP pada kondisi jadi 1-2 bulan ini dapat tugas ini satu ya, alhamdulillah kalau pada kondisi tidak harus dari awal ya. Nah, tentunya budaya positif ini adalah sebuah kondisi di mana kita akan mencoba mengimplementasikan, menjabarkan apa tujuan pendidikan menurut HD ya. Jelas di sini ada beberapa konsep pokoknya ya. Kata kuncinya menuntun ya. Jadi kita sebagai guru bukan lagi sifatnya mentransfer ilmu, tapi kita itu tugas pokoknya adalah menuntun ya. Menuntun segala kodrat, jadi potensi bawaan anak maupun potensi zamannya mereka untuk mencapai keselamatan. Kehidupan tujuan akhirnya selamat ya, bukan pintar, cerdas, bunga. Ujung-ujungnya kalau tidak selamat kan tidak berarti ya. Jabatan tinggi, kekayaan banyak di seret ke KPK kan yang tidak ada gunanya loh. Jadi selamat dan bahagia. Kita selamat dunia akhirat dan juga bahagia. Di kata-kata kebahagiaan ini well-being ya. Konsep well-being itu sekarang kata kunci karena mungkin Indonesia itu urutan sekitar 50-an negara terbahagia di dunia. Yang satu kan Finlandia, ada Denmark, Swedia, Korea, Singapura, itu negara-negara bahagia. Bahagia itu bukan karena banyak uang. Katanya di beberapa hadis itu di Finlandia itu orang itu pakai sepeda ke sekolahnya ya, ke sekolah, ke tempat kerja itu pakai sepeda. Enggak pakai mobil mewah, enggak pakai mobil seperti di kita. Standar di kita kan bahagia itu banyak harta, gitu kan, mobil banyak, uangnya banyak. Tapi ternyata kan tidak begitu. Oleh karena itu, pendidik ini itu tugasnya itu menuntun tubuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada anak. Jadi sekarang bukan lagi zamannya kita taruhlah menyampaikan mentransfer ilmu sebanyak-banyaknya ya kepada anak, karena zamannya sudah berbeda. Kita hanya punya tugas menuntun. Nah ini kita lewatkan saja. Nah ini ya perubahan paradigma dalam mengelola budaya positif di sekolah ya. Yang pertama kita sudah diajarkan dulu dengan teori stimulus respon, Ivan Pavlov gitu ya, dengan uji coba terhadap monyet gitu ya. Uji coba yang terhadap monyet diterapkan kepada manusia. Stimulus itu anak itu belajar, anak itu merespon aktif kalau dikasih stimulus ya. Kemudian tugas guru adalah merangsang stimulus anak supaya bisa belajar merespon. Sehingga guru di sini jadi dominan ya akhirnya. Kemudian berubah paradigma itu ke teori kontrol, di mana kalau di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kan, agar anak-anak itu sesuai dengan impian harapan kita dan keinginan kita. Tapi di sini berubah menjadi kita harus juga memahami
pandangan anak tentang dunia sesuai dengan jiwa zaman dan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi ini bisa nanti itu saya bilang. Ya. Nah, budaya positif itu adalah anak budaya di mana anak berkembang secara positif. Ya. Dalam artian mereka mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang positif di sekolah. Tentu ini adalah wujud dari adanya kata disiplin. Ketika anak itu diharapkan sikapnya disiplin, karena disiplin itu kan salah satu kunci untuk mencapai cita-cita kan, maju ke depan itu disiplin. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita rubah paradigmanya, ya. Sebab kata disiplin itu sesungguhnya adalah lebih pada konsep disiplin diri, ya. Mulai dari Socrates dulu nih, kata disiplin itu asalkan disiplina, ya, artinya belajar. Dia mengandung makna mulai dari Socrates dan Plato itu berusaha untuk mendisiplinkan diri agar mereka memperoleh pengetahuan. Ya. Tapi sekarang kata disiplin itu lebih ke eh, upaya yang dilakukan oleh kita sebagai pendidik agar siswa mendapatkan kepatuhan, sifatnya eksternal motivasinya. Sedangkan disiplin di sini yang ingin kita harapkan itu anak punya kesadaran sendiri terhadap apa yang dihargainya, apa yang diinginkannya, apa yang akan dituju. Jadi ketika anak sudah mempunyai kesadaran disiplin, mereka otomatis akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tidak harus lagi dikontrol oleh gurunya. Tapi memang awal-awalnya harus ada apa stimulan dari guru ya. Nah ini ya, ini ada kebajikan ya. Jadi di awal kalau kita dulu menuliskan atau membuat peraturan tata tertib sesuai dengan pemikiran kita ke depan, yang namanya peraturan atau keyakinan kelas itu harus diawali dengan keyakinan anak-anak yang dipercaya oleh anak-anak, yang diinginkan oleh anak, kemudian dikembangkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah ini nilai-nilai kebajikannya yang ingin dikembangkan pada anak. Dalam kurikulum Merdeka ada 6 kan? Sudah hafal ya? B4 MK, B4 MK, beriman, bertakwa, akhlak mulia, lalu menalar etis, berkepentingan tunggal ika, bergotong royong, mandiri dan kreatif. B4 MK. Ya. Nah ini kan konsep-konsep utama kurikulum Merdeka ya. Jadi kita harus olah gitu. Nah, inilah jadi ada 3 teori motivasi itu ya, kalau kita paham. Yang pertama motivasi eksternal ya, untuk memperoleh untuk menghindari hukuman, motivasi untuk mendapatkan imbalan, dan motivasi internal yang muncul dari kesadaran murid sendiri untuk menghargai apa yang dia cita-citakan, apa yang dia tuju. Nah, sebagai besar kita di sini anak-anak itu di dua ini. Kalau disiplin upacara aja kan. Kalau mereka baris mesti 2 ini kan. Menghindari hukuman, siu itu dulu kan. Yang kedua mungkin ingin dapat imbalan atau mungkin penghargaan kelas terbaik misalnya gitu kan. Kelas terapi gitu kan. Itu masih eksternal kan motivasi. Kalau sudah tinggi levelnya tingkat tinggi ya motivasi anak sendiri kan. Oh saya itu harus disiplin, upacara harus disiplin sebab tujuannya adalah misalnya agar menghormati simbol-simbol negara. Siapa lagi kalau bukan kita yang menghormati simbol-simbol negara ya kecuali kita sendiri. Jadi sudah levelnya tinggi. Cuma dalam proses pembelajaran adalah di sini ya. Kemudian ini
kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia. Kita nanti mempelajari apa itu kebajikan, apa itu kebutuhan dasar manusia itu, ya dipelajari untuk apa? Untuk sebagai bahan kita dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul akibat pelanggaran terhadap peraturan dan keyakinan kelas atau peraturan kesepakatan kelas. Di sini ada kelima ya, survival, karena ini kebutuhan dasar ya, kebutuhan untuk hidup, ya, makan, minum, ya. Lalu ada kebutuhan ini penguasaan, ingin berkuasa, kebebasan, artinya memperoleh pilihan-pilihan, anak itu ya, kesenangan, ya dia bahagia, semangat lah gitu ya, melakukan sesuatu karena dia merasa senang gitu, lihat orang lain susah misalnya, lalu cinta kasih. Nah, ini contoh eh, misalnya ada contoh seperti ini masalahnya ya. Ini Agus katanya dilaporkan oleh teman-temannya karena sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Lalu oleh Ibu Ani dipanggil ya anak itu, dan untuk apa? Untuk mengkaji, menganalisis alasan Agus melakukan itu. Tapi pendekatannya pendekatan kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang pilihan-pilihannya ya. Kalau misalnya Agus menjawab ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kemudian melakukan hal itu, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Lalu ini apa nanti ini yang pemecahannya mungkin kan bisa dicarikan pemecahannya. Dan juga kalau aku senang karena banyak temannya yang memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Ada lagi nanti pendekatannya dan seterusnya di sini ya. Jadi pendekatannya pendekatan lima kebutuhan dasar. Ini 5 posisi ya. Kita berada di mana akan nanti kita ya. 5 posisi guru dalam menghadapi taruhlah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Yang pertama penghukum, gitu kan? Karena kalau keseluruhan langsung dihukum. Karena tidak mengerjakan PR bisa diberikan di depan, ya. Angkat tangan kakinya, atau disuruh nyanyi, disuruh membersihkan WC. Ini penghukum. Ya. Biasanya hukumannya itu tidak linear dengan kesalahannya. Kesalahannya tidak mengerjakan PR, dihukumnya membersihkan WC. Kan nyambung secara edukatifnya. Ya. Jadi nanti ada beda hukuman dengan konsekuensi. Ya. Kalau hukuman biasanya kumaha guru kan, kalau konsekuensi itu biasanya nanti dirumuskannya ketika melakukan kesepakatan kelas dengan murid ya. Nanti kalau misalnya anak tidak menjaga kebersihan, konsekuensinya apa? Itu konsekuensi itu risikonya sudah diketahui oleh murid, sudah disepakati oleh murid. Kalau penghukum, anak tidak tahu hukumannya. Misalnya anak terlambat sekolah, push up misalnya gitu kan, itu kan namanya penghukum, tidak disepakati oleh kelas. Tapi nanti kalau dikaitkan kelas, sepakati misalnya kalau dia tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Harus linear ya, harus berhubungan dengan kesalahannya. Lalu pembuat merasa bersalah, ini rinciannya ya supaya tidak ya. Kalau penghukum biasanya menunjuk-nunjuk mereka, memarahi. Kalau ayat itu sebenarnya itu eh
Sudutkan diri itu. Ya, aja. Asa, sudah. Aja. Bukan. Saya gangguan ya. Nah, terus dia ada penghukum, pembuat merasa bersalah, biasanya itu eh, menekan ya di pembuat merasa bersalah. Kamu itu ibu sudah mengajar dengan capek, tapi kamu melanggar semuanya. Ibu kecewa terhadap kamu yang telah ribut misalnya dan mengganggu orang lain. Jadi dia membuat murid merasa bersalah. Ada juga sebagai teman. Biasa teman itu ini nih kata-katanya ya. Ayolah, lakukan demi ibu. Ibu kan tidak pernah marah kepada kamu. Coba kamu bisa paham ibu, bantu ibu. Bisa. Atau pemantau. Kalau pemantau dia selalu mengukur dengan peraturannya, gitu ya. Coba kamu perhatikan apa yang kamu langgar. Coba lihat baca itu di peraturan kelas mana yang kamu telah langgar. Biasanya begitu selalu dihubungi dengan peraturan, selalu merujuk pada peraturan. Kalau ini dia sebagai manajer dia nanti ujung-ujungnya ke segitiga restitusi. Jadi di manajer itu dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang setidaknya bisa menggali kesadaran murid untuk memperbaiki diri ya, untuk menyadari kesalahannya, mencarikan solusi bagaimana supaya dia itu tidak melakukan kembali kesalahannya. Nanti ini di segitiga restitusi. Maka nah ini keyakinan kelas ya. Nah, ya. Nah, kita ini kalau bisa di awal sekarang juga lah bisa untuk membuat sebuah eh, peraturan ya peraturan kesepakatan kelas yang isinya itu ada keyakinan kelas dan juga ada peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan apa yang murid-murid kita miliki yang kemudian diterjemahkan dalam peraturan kelas ya. Jadi misalnya keyakinan kelas biasa namanya keyakinan kelas itu misalnya tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu nilai kebajikan ya. Jadi anak-anak harus punya nilai tanggung jawab terhadap apa yang sudah disepakati misalnya. Nilai eh, mandiri misalnya banyak nilai sendiri. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi ya. Nah, segitiga restitusi ini ada sebuah pendekatan dalam menyelesaikan setiap pelanggaran yang anak lakukan. Ya. Walaupun memang
Ini nanti tergantung dari sejauh mana pelanggaran itu gitu ya. Tapi biasanya kalau di kita di SD tidak terlalu inilah pelanggaran-pelanggarannya ya. Paling paling apa berat itu paling berkelahi kan gitu ya. Lebih banyaknya misalnya pas ya eh, dan itu mudah kalau anak SD tidak akan lama gitu ya. Atau misalnya saling mengejek, menghina itu biasanya ya. Nah, restitusi ini kan dalam bahasa hukum ya, ini restitusi bahasa hukum ya, yaitu mengembalikan kembali kondisi anak pada nilai-nilai dasarnya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, bagaimana anak itu dikembalikan pada nilai-nilai yang ada, nilai-nilai yang sudah disepakati gitu ya. Jadi bukan untuk memberikan judgement atau hukuman atau eh, labeling kepada anak bahwa anak nakal, anak dipanggil nakal segala macam. Tapi dia untuk berusaha untuk mengembalikan anak pada nilai-nilai yang disepakati bersama. Jadi ini ya membantu murid jadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan dirinya setelah dia berbuat salah. Jadi jangan dianggap anak berbuat salah itu akan merupakan sebuah karakter. Anggap aja sebuah kesalahan yang biasa dilakukan oleh manusia dan pada intinya adalah bagaimana supaya anak memperbaiki diri. Ini membantu murid berpikir dan memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi guru tugasnya di sini bukan sebagai penghukum ya, tapi sebagai seorang manajer. Ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Dipanggil gitu kan. Nah, kenapa kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, kemarin saya tidak apa yang kemarin di skenario itu saya kemarin tidak mengikuti simulasi NPK, saya pulang. Baik, setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan, berbagai kesalahan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan. Jadi di awal itu anak distabilkan identitasnya bahwa kesalahan itu bukan sesuatu yang akhir dari segala-galanya. Kesalahan adalah sesuatu yang lumrah, wajar gitu karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang terpenting adalah bagaimana menyadari kesalahannya dan tidak mengerjakannya kembali di masa depan. Itu intinya. Apa intinya begitu. Jadi tidak melihat ke belakang, tapi melihat ke depan. Ya, kamu memilih apapun yang kamu inginkan, tetapi kamu harus juga ingat, saya gitu bahwa kamu itu dalam proses belajar. Jadi anak-anak tidak disalahkan, tapi dia di-BDHT gitu ya. Ini yang kedua, setelah tadi dinetralkan identitasnya ya, kesalahannya dinetralkan, kemudian baru ya divalidasi tindakannya. Semua orang kan punya alasan kalau melakukan sesuatu kan pelanggaran, pasti punya alasan. Kira-kira alasan kamu apa kenapa kemarin tidak mengikuti simulasi NDK? Nah, menjawab kan, baik. Misalnya jawaban itu baik, kamu boleh memilih apapun pilihan kamu, tetapi kamu juga harus menyadari misalnya bahwa kita punya prioritas dengan yang harus didahulukan mana yang tidak. Baru kemudian ditanya ke nomor tiga ya, menanyakan keyakinan. Misalnya kita kan dulu pernah bikin keyakinan kelas, ada beberapa poin. Kira-kira yang belum kamu lakukan apa yang berhubungan dengan keseluruhan itu? Nah, menjawab, bilang oke ya. Bukan kamu tahu. Sekarang bagaimana eh, komitmen solusi kamu yang apa bisa kamu lakukan apabila kamu tidak ingin mengulangi kesalahan itu. Anak menjawab dengan pemikirannya dengan solusinya. Jadi bukan kita yang memberikan solusi,
Kita hanya membuat pertanyaan-pertanyaan dan kemudian memberikan penguatan-penguatan. Ya. Itu untuk materi yang saya sampaikan. Ya sekarang ini tolong di ada kasus-kasus boleh berdua lah, gitu ya. Boleh bertiga. Itu gimana ya? Coba kasus satu. Coba ini kasus satu. Yang ada contoh ini ya. Contoh dari penerapan segitiga restitusi ya. Dan stabilkan identitas dulu supaya anak kita terlalu merasa bersalah gitu kan. Bahwa kesalahan itu sesuatu yang wajar ya. Tapi bisa memperbaiki. Ya langsung pulang, maka risiko kegiatan simulasi kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masuk. Nah, saya itu berat. Tahu kenapa bapak panggil? Nah, khas sekali. Bahwa setiap orang itu pasti punya alasan untuk membuat sebuah perkataan. Terus kemudian kenapa dia sudah memiliki kegiatan simulasi? Oh iya, ya semua pasti memang melakukan kesalahan ya. Dan orang itu bisa memperbaikinya. Ya, karena maksudnya menggunakan individual itu belum kita ucapkan beberapa orang. Kalau kita memang yang bisa diberikan manusia. Sudah ya, rupanya mereka adalah punya solusi untuk memperbaiki isu pelajaran itu. Cuma kan skenario yang sekarang mungkin lebih sulit kalau ini kenyataannya kalau anak itu ya harus didorong itu makanya gitu ya. Jadi kita jangan sampai dulu apa namanya cepat-cepat ingin menasihati gitu ya, ingin menyampaikan solusi untuk kita ini ya dulu ya. Kita gali dulu dari satu anak bisa menggali ilmunya, bisa katanya yang kedua kan daya kritis itu juga bisa ini membantu. Yang terjadi itu ya ini kasus dulu ya saya bacakan ya. Yang kasus pertama itu ini kata guru matematika kelas 8 Ibu Santi sakit. Ya, kemudian dia digantikan oleh Bu Eni, guru muda yang baru 2 tahun. Waktu mengajar ini beda-beda ya di kasus saya. Waktu mengajar ada 2 siswi, Pipi dan Natali, yang sikapnya seenaknya, ketawa, main-main gitu ya. Bu Eni coba menyapa Pipi dan Natali dengan malama sambil mengingatkan mereka untuk fokus. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas.
tolong bantu ibu ya. Nah ini di sini nanti pertanyaannya itu ini Bu siapa nih Bu Eni ya. Bu Eni ini dalam posisi kontrol apa? Teman ya, karena bantu ibu dong, aku nanti buat orang tua gitu ya. Kayak teman aja lah gitu ya. Diminta bantuan gitu gitu ya. Sebagai teman, sebagai teman. Kemudian Bibi Natali kalau tertawa, aku santai saja. Dan Ibu Ani tidak ya, tidak maksudnya tidak memberikan hukuman ya, karena dia lebih banyak posisinya sebagai teman saja gitu, mengurus saja gitu kan. Keesokannya ya mungkin disampaikan itu ke Ibu Sati ya yang guru matematika yang sakit itu memanggil Bibi dan Natali untuk menyelesaikan masalah. Dan, tadinya Bibi dan Natali malah ragu-ragu dan banyak membela diri, tapi akhirnya mau minta maaf. Tapi kata Ibu Santi, boleh kamu minta maaf, tapi coba kamu pikirkan apa yang bisa menggantikan kembali rasa hormat ke Ibu Santi yang merasa diabaikan, gitu ya. Baik Bibi maupun Natali mengaku bahwa mereka akan bahwa mereka tidak kelakuan mereka tidak sesuai keyakinan kelas. Ibu Santi menunjukkan mengambil kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan Vivi Natali Vivi kemudian mengusulkan untuk melakukan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas dan juga akan mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka itu. Juga akan mengusulkan kepada kepala sekolah bila tidak ada guru maka Bu Eni diusulkan sebagai guru pengganti. Ini pertanyaannya itu kita lewat aja yang satunya ya. Karena nanti hubungannya tiga langkah itu ya perlu banyak waktu. Apakah restitusi yang diusulkan Vicky Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Tadi restitusinya apa? Mengadakan apa? Diskusi ya tentang penerapan keyakinan kelas, lalu mengirim email dan juga mengusulkan kepada kepala sekolah untuk kalau ada kelas kosong Bu Eni sebagai guru pengganti. Sudah sesuai belum itu? Kira-kira. Karena sesuai itu ya maksudnya bukan hanya permintaan maaf, tapi bagaimana caranya supaya si Bu Eni itu tidak kembali secara harga dirinya, secara kehormatan itu kembali ya, seperti sedia kala. Nah, diusulkan untuk membuat diskusi kelas, mungkin ya secara tidak langsung kan mungkin dia si Vivi dan Natali itu di situ akan yang mengakui kesalahannya kan dengan mengadakan diskusi kelas itu. Ini rata-rata jawabannya adalah ya sudah cukup sesuai. Dalam posisi apakah tadi ya yang diambil oleh Bu Eni tadi dalam menangani Pipi dan Natali sebagai apa tadi? Teman ya. Tapi kalau misalnya Bu Eni marah lalu menghukum dua anak itu misalnya keluar kelas itu penghukum. Yang dilakukan oleh Ibu Santi memanggil itu apa sebagai manajer tadi. Jadi terus bagaimana yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Itu kan kata-kata dari sebuah manajer gitu ya. Jika sebagai Pak Hasan kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Bu Santi? Bagus atau memuji misalnya bagaimana? Bu Santi sudah bagus kan tadi? Nah, ini Pak Hasan ya mendukung mungkin ya. Coba kasus dua. Kasus dua teh ibunya Bu Lidia Sentar. Sabrina Bu ya. Sabrina datang terlambat, ya. Dan dia juga lupa menggunakan sepatu hitam.
Di depan kelas Bapak Lukman mencegahnya dan memperhatikan bahwa Sabrina warna coklat. Sabrina sudah berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru alamat itu. Pak Lukman menanyakan Sabrina tentang peraturan sekolah, tentang seragam warna sepatu. Dan tidak ada alasan, tidak ada satu alasan pun yang bisa disampaikan apabila melanggar peraturan sekolah. Pak Lukman bersikeras, kamu sudah melanggar, kamu salah, kamu sudah terlambat, salah pula sepatunya. Buka sepatumu dan kamu tidak boleh menggunakan sepatu selama di sekolah sebelum ada sepatu warna hitam. Itu kan? Sabrina minta maaf, sudah memohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat memakai sepatunya dan berhenti sama segala macam. Tapi Pak Lukman tidak mau tahu, ya. Akhirnya ya seharian Sabrina tidak memakai sepatu di sekolah. Dalam kasus tersebut posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Pemukul. Jadi cirinya itu tidak berhubungan antara kesalahan dengan yang kedua, tidak ada proses berikutnya kan? Si proses apa gitu. Dihukum sudah jadi hukum. Karena tidak digali kesadaran tentang kesalahannya, ya komitmen untuk berubahnya tidak ya. Padahal anak sudah minta maaf segala macam. Apabila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan kepada Sabrina? Dia pakai sepatu hitam. Nah tadi itu ya sebenarnya nih menanyakan alasan ya. Setiap orang menstabilkan itu kan stabilkan itu. Ya, semua orang pasti lupa, pernah telat gitu kan. Tidak mungkin orang yang selalu tepat waktu pasti ada satu lupa kali. Itu kan stabilkan. Lalu kemudian menuju ke keyakinan kelas. Misalnya kamu tahu nggak keyakinan kelas yang kamu belum lakukan semua yang kamu tidak pakai sepakai itu? Oh, itu Pak. Misalnya apa? Peraturan kelas yang biasanya berhubungan itu. Misalnya menggunakan seragam sekolah yang telah ditentukan, ya? Oh, betul itu. Jadi gimana kamu nanti ke depannya? Komitmen apa yang akan kamu ambil untuk mengatasi masalah itu? Ya pasti besok rupanya ke sekolah tidak terburu-buru atau tidak akan terlambat lagi sehingga saya tidak lupa untuk menggunakan seragam yang telah ditentukan. Itu ini ya. Ya, sudah besar ya. Besar. Ini selama 3 hari 4 hari ini aku ini kegiatannya habis apa ya? Supaya nanti jumbo, supaya nanti jumbo. Terus. Ini pelajaran yang program ini kata 11. Mulai dari itu dapat tidak. Ini masih yang lulus ada sertifikat. Nah, kalau orang mau jadi bisa juga. Tapi itu ya.
Kami itu kan sering aku aturan apa di lobby. Tapi kalau merokok jadi tidak malah tidak berpeluang. Ini kayaknya ikutan CKP lebih mudah, PPG segala macam malah nggak usah PPG. Mau tahu tidak pun itu pak. Cara ini pernah tahu ini. Untuk kasus Ega ini si Ibu Dani. Bu Dani sedang mengajar bahasa Inggris, tapi Pajar dia lihat Pajar mau tidur tiduran dan kacu tak kacu. Pajar coba kerjakan nomor 3 dengan malas-malas Pajar ke depan gitu. Panggil ini. Ayo Pajar, jangan tidur tiduran, perhatikan, coba duduk dengan rapi dan sebagainya ya gitu. Pajar tuh kembali ke bangkunya dan ternyata memang nilai muda tidak terlalu baik. Pajar hanya menjawab tidak tahu. Posisi coba di posisi kontrol Ibu Dani dalam pendekatan kepada Pajar apa? Ini kan katanya Pajar coba Pajar jangan malas-malasan sambil membangun ke manajer. Dia apa pemantau ada hal ini nggak yang diikannya? Apa dia merujuk gitu kan? Aku coba lihat peraturannya. Fajar, makanya jangan tidur dulu lain kali perhatikan. Sudah sana, baik, jadi siapa saja yang bisa. Kalau manajer ada restriksi-nya nggak? Nggak ada di sini ya. Tidak tahu bu, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu, terus ya. Itu sebagai teman. Kalau katakan kamu tidak kasihan sama ibu, itu sebagai teman. Ingin dikasih harmoni gitu kayak kan gitu ya. Berbeda semuanya. Balik ketemu setelah kamu di ujung, paling ujung terus itu sebagai teman. Kira-kira si Fajar ini melihat kelakuannya kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Perhatian ya. Apa memang dia minta diperhatikan? Dia kan bahasa. Nah, bisa itu ya. Tapi kalau misalnya anak bosen itu kata kecil bosen, anak ini nanti apa kebutuhannya gede, bebas biasanya oke kayaknya belajar bosen gitu mereka. Malas kayak variasi misalnya gitu kan biasanya itu kebutuhannya kebutuhan akan pilihan, namanya kebutuhan akan kebebasan. Bisa juga itu. Tapi kalau misalnya ditanya kenapa kamu ini masuk selagi restitusi gitu, sama malas-malasan? Nggak tahu kok, ingin aja diperhatikan oleh ibu bisa gitu, ingin ditegur, ingin dimarahi biasanya gitu, perhatikan, oh itu berarti kasih sayang. Kasus 4 ini Anto Dino berkelahi. Eh, sampai baju si meja Anto coplok gitunya. Terus Dino sepertinya kamu sangat marah. Nah ini sih dibawa ke ruang kepala digusuti. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Terus Gusuti melanjutkan coba yang sekolah yang disepakati apa yang kamu bisa diperbaiki itu bahasa-bahasa apa itu sebagai sahabat kontrol itu yang 5 itu. Nah, misalnya dulu kamu seperti marah sekali. Terus keyakinan sekolah yang kamu belum lakukan itu bahasa sebagai apa itu posisinya biasanya
memantau, lalu tadi ada proses menanyakan gitunya. Jadi kalau pemantau mungkin hanya satu pertanyaannya, lihat nih, eh, sepakat kelas ini lihat, coba lihat, perhatikan oleh kamu, mana yang kamu ini. Tapi kalau sebagai manajer, 3 langkah itu, misalnya tadi itu ya, tapi kamu kelihatan malas sekali atau kenapa? Itu bisa berikan identitas, pasti ya. Masuknya ke yang paling level paling tinggi yaitu manajer gitu ya. Manajer. Udah itu yang kasus sesungguhnya yang kita coba analisis dari hasil pemaparan materi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai pendidik ya baik, mencapai apa yang kita inginkan, apa yang mereka butuhkan. Jadi udah nyambung apa yang kita inginkan juga mereka butuhkan gitu ya. Karena pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang berpihak, berpusat dan berdampak pada murid ya. Tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi yang paling pokok di kita di pendidikan dasar itu adalah itu karakter ya. Karakter tadi itu ya, keselamatan, kebahagiaan, selamat dan bahagia. Terima kasih. Bila terkode, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bising gagal tuh. 46 menit lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Fajar Megantara. Di sekolah ini saya sebagai guru bahasa Inggris. Nah, setelah mengikuti diseminasi yang telah dipaparkan oleh Pak Nanang Suryana tentang budaya positif di lingkungan sekolah, alhamdulillah saya terinspirasi dan insya Allah akan menerapkannya di kelas. Dan juga saya semakin tahu dan wawasan saya semakin melebar lagi tentang pendidikan dan juga konsep-konsep tentang bagaimana posisi kontrol, teori motivasi, dan segitiga restitusi. Terima kasih Pak Nanang Suryana. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Tidak ada? Ya, masuk semua. Oke, silakan pimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Silakan, Pani. Ya, terima kasih Fani. Oke, hari ini adalah hari pertama kalian belajar di kelas 6 ya. Sebelum kita belajar selama 1 tahun ini ya, kalian sudah kelas 6 menjelang detik-detik terakhir ya di SD ya. Nanti tahun depan kalian sudah ke SMP. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah segala sesuatu yang diyakini oleh kita dan harus dilaksanakan oleh kita. Oke, ya Bapak akan membuat di sini. Ini kelas yang kalian impikan seperti apa? Kelas yang kalian impikan itu, saya ingin kelas yang murid-muridnya saling sayang menyayangi, misalnya gitu ya. Kelas yang bersih, indah, tertib. Kelas yang rajin belajar, murid-muridnya aktif, gitu ya.
yang murid-muridnya itu mengerjakan PR, bertanggung jawab terhadap tugasnya dan sebagainya ya. Kelas yang kalian impikan. Boleh lebih dari satu ya. Bapak bagi yang ini, yang perempuan yang kuning lah ya, supaya kelihatan. Kelas yang misalnya jangan banyak jam kosongnya, misalnya gitu ya. Tulis di situ, pakai pulpen, pakai pensil boleh. Kelas yang kamu impikan atau kamu inginkan, ya. Perempuan, ya, supaya kita bisa membedakan. Jadi kelas yang kalian harapkan bagaimana ya? Kelas yang tanpa bullying. Tahu bullying? Tahu, perundungan kalau bahasa Indonesianya. Kelas yang tidak ada ejek mengejek dan sebagainya. Silakan. Kasih waktu ya, jangan lama-lama ya. 3 menit saja. Itu impian kelas kalian. Kalau yang sudah boleh ditempel di sini ya. So, menurut kamu aja ya, nggak ada yang salah, nggak akan dinilai. Boleh lebih dari 1. Sok aja ya, pikiran masing-masing saja. Enggak sok. Kelas kelas yang bersih, aman, damai. Kelas yang kalian itu. Udah? Esok lagi. Terus esok. Selain indah, gimana ininya, murid-muridnya yang bagaimana? Murid yang sopan, bertanggung jawab. Misalnya bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab piket, bertanggung jawab kalau kebagian upacara. Itu yang kalian inginkan, silakan ya. Banyak pilihan. Kalau sudah, coba sini tempelkan. Pani, udah ya, sok tempelkan. Udah. Sok. Lagi sini nih. Sok, yang sudah. Sok, Ica apa? Kan banyak di sini ya. Punya bayangan apa yang kamu nyaman? Kalau di kelas tuh nyaman gitu. Apa kelas yang bagaimana? Ya? Terus? Sok, tempel sini, Putri.
Sok sini. Apa nih? Kalau yang sudah. Sini. Iya. Baris yang rapi. Ya, silakan. Tuh. Oh. Mau di bawahnya boleh. Oh. Yang rapi. Ya. Sok. Sini ya, sok tempel. Gak apa-apa, satu juga ya. Sok. Gak ada yang salah ya. Sok sini. Atau mending halangan. Itulah kalau ini. Tongki, aduh, Gusti Allah. Ya. Sok. Mila cep ya, sok. Mila ya. Pramugari ya. Ya, Ibu dokter, cepat tempelkan. Wah, tuh kan lelaki mau kok gigir. Dah. Tos lah, tong seset. Eca, tempelkan. Sok sini. Kita akan bahas bersama-sama ya. Ya. Oke, baik. Ini sudah semua ya? Sudah semua? Ya. Coba Fani ke depan. Bacakan yang punya Fani. Sok. Kelas yang sok. Ini ya. Iya, Fani, tepuk tangan untuk Fani ya. Sekarang yang laki-lakinya siapa? Ayo tinggal baca ya. Harus ini. Sok. Apa yang ya? Ya, tepuk tangan juga ya. Kita coba kita kaji ya. Ini yang pertama, kelas yang bersih. Berarti keyakinan kita itu adalah kebersihan. Kebersihan juga tadi di sini ada indah, menarik, berarti dan keindahan. Jadi semua di kita itu yakin bahwa kita harus membuat kelas kita menjadi bersih dan indah. Jadi harus apa yang kita lakukan? Kalau kelas kita ingin bersih atau indah, kita harus bertanggung jawab untuk membersihkan dan membuat kelas kita itu indah. Berarti ada di sini tanggung jawab. Tanggung jawab, kita yakin ya, nilai yang kita anut itu adalah tanggung jawab. Kalau kita ingin bersih dan indah. Apalagi sini yang sopan tuh banyak ya, sopan, disiplin. Berarti ini contoh disiplin apa? Disiplin itu apa? Disiplin itu kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa? Kewajiban kita, sesuai dengan tanggung jawab kita. Kalau kalian
di kelas, disiplin. Apa berarti tugasnya? Misalnya apa? Kalau datang harus bagaimana? Terlambat. Tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Terus kalau dikasih PR, disiplinnya apa? Mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Itu disiplin. Kalau upacara, bagaimana disiplin? Mengikuti upacara dengan baik. Dengan baik itu sesuai dengan aturan. Baris, tegak. Kalau disuruh nyanyi. Itu kan disiplin. Terus ini apalagi? Sopan. Berarti sopanan. Yang bagaimana yang sopan itu? Yang sesuai dengan nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama. Kalau ketemu guru bagaimana? Mengucapkan salam dan menyapanya. 3S nih. 3S. Non 3S deh. Sapa, senyum, dan salam. Ya. Ada katanya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya. Apalagi di sini? Tidak saling bertengkar, tidak saling membuli. Berarti apa ininya? Saling menghormati, saling menghormati. Atau toleran. Nah, apalagi di sini? Kita coba. Ada lagi nggak yang lain? Tanggung jawab sudah, tertib sudah, saling menyayangi, saling ini, tidak saling mengejek sama ya. Kelas yang aktif. Tuh ada yang nulis. Kelas yang aktif. Berarti apa? Nilai kebajikannya. Kelas yang aktif itu adalah nilai kebajikannya itu adalah biasanya lebih ke kerja keras, pantang menyerah, ya. Sudah ya, hampir semua ini saling baik, nyaman, sudah menghargai, piket. Ini teh tidak saling benci sama. Punya ini ya, berdasarkan kelas yang kalian impikan itu, kita akan buat peraturannya yang akan ditaati oleh kalian. Kebersihan. Coba apa aturan ininya, kesepakatan kita? Menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Dan sini. Menjaga 3K lah ya. Jadi setiap dari kita itu wajib menjaga 3K, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Ya. Yang kedua, tanggung jawab sebagai kalian sebagai siswa, murid. Harus belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun, bisa di sini aktif, ya, dan menyenangkan. Jadi harus menyenangkan, membahagiakan ya di sekolah itu. Jangan sedih-sedih kalau di sekolah itu, ya harus senang. Tanggung jawab ya, belajar dengan tekun. Ini di dalamnya itu mengerjakan tugas ya. Lalu apa lagi? Mengerjakan tugas, aktif bertanya, menjawab ya. Yang ketiga, disiplin. Contohnya datang dan pulang sesuai
Sesuai apa? Waktunya. Disiplin misalnya ya. Disiplin apa lagi? Mengikuti kegiatan kelas dan sekolah dengan baik. Jadi kayak kemarin lomba-lomba semua juga ini ya. Mengikuti kegiatan kelas dan sekolah adalah gitu ya. Kesopanan apa? Apa? Melaksanakan 5S. 5S itu apa tadi? Senyum, sapa, salam, assalamualaikum, dan sopan santun. Ya. Kepada siapa? Kepada semua orang, kecuali kepada orang gila. Nggak usah orang assalamualaikum, ya nggak usah. Orang gila mah nggak tahu kan yang namanya sopan santun, ya. Jangan. Juga jangan senyum sendiri. Harus ada orang yang kita kenal atau tidak kenal juga nggak apa-apa, ya. Yo mau misalnya sendiri di kebun awi sudah di sorangan, mana tuh orang melihat. 6. Saling menghormati. Berarti di sini saling menghormati, menyayangi, dan menghormati, menyayangi, dan mengasihi. 7. Ini kerja keras. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru atau kelas. Ini tulisannya ya. Ini aja cukup ya. Kita punya 7 kesepakatan kelas. Ini bisa dirinci lagi, misalnya belajar dengan tekun, aktif, dan menyenangkan. Berarti kalian tidak boleh apa di kelas? Tidak boleh main-main. Tidak boleh kalau guru misalnya sedang mengajar, kalian misalnya melakukan aktivitas lain, tidak boleh. Coba kita baca ya. Ini kesepakatan kelas 6A ya. Kita baca. Kesepakatan kelas 6A. Kesepakatan kelas 6A. 1. Menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban kelas. 2. Belajar dengan tekun, aktif, dan menyenangkan. 3. Datang dan pulang sesuai waktunya. 4. Mengikuti kegiatan di kelas ataupun di sekolah. 5. Melaksanakan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan santun. 6. Saling menghormati, menyayangi, dan mengasihi sesama teman. Melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh guru dan kelas. Siap untuk melaksanakannya? Siap kalau misalnya nanti ada konsekuensi kalau tidak melaksanakan? Siap? Misalnya kalau kalian tidak mengerjakan PR, nanti ada konsekuensinya. Ya, misalnya harus mengerjakan PR 2 kali lipat, misalnya gitu ya. Nah, ini
akan menjadi kesepakatan kita selama 1 tahun. Harus diingat, nanti kita buat di kertas besar, ya, nanti dirapi-rapikan dan ditandatangani oleh kalian semua tanda tangan, supaya kalian lihat setelah masuk ke kelas, ya. Jadi kalian ingat, inilah yang harus kalian patuhi karena kita sudah sepakat. Deal. Ya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini dengan jadwal kita hari ini itu apa? Matematika. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella masuk. Ya, silakan duduk Bella. Bella, tahu kenapa Bapak panggil? Kayaknya saya tahu Pak, kemarin saya tidak mengikuti simulasi AMDK. Ya, tepat sekali. Bella, setiap orang tuh pasti punya alasan untuk melakukan sebuah tindakan. Kira-kira kemarin kenapa Bella tidak mengikuti kegiatan simulasi? Maaf Pak, kemarin saya terburu-buru mengikuti orang tua saya berkunjung ke rumah Pak di Sumedang. Oh iya, ya semua pasti pernah melakukan kesalahan ya, dan setiap orang itu bisa memperbaikinya. Bella, kamu masih ingat kesepakatan kelas yang sering kita ucapkan, kita buat waktu di awal pelajaran? Masih Pak, ingat. Kira-kira menurut Bella mana yang belum dilakukan oleh Bella? Yang ke-9, belajar dengan tekun dan semangat. Iya, tepat sekali Bella. Kedepannya kira-kira Bella punya solusi seperti apa untuk memperbaiki sikap Bella itu? Yang pertama, saya harus mendahulukan kepentingan belajar daripada Ya. yang lainnya. Mm-mm. Jadi yang lainnya harus menyesuaikan dengan kegiatan belajar. Iya, Yang kedua, saya harus mendahulukan memohon izin kepada Bapak apabila saya berhalangan. iya betul begitu ya. Jadi setiap orang tuh punya banyak urusan, masalah. Nah, kita harus bisa menetapkan prioritas mana yang lebih penting bagi kita, mana yang tidak. Tadi yang kedua, kalau ada sesuatu kita harus minta izin dulu kepada kepala sekolah, kepada guru kelas, kepada ibu bapak guru. Ya, terima kasih atas kehadirannya, kedatangannya. Mudah-mudahan Bella bisa terus memperbaiki diri ya, untuk Bella bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Silakan untuk kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Enggak, Bella. Waalaikumsalam, Maria. Ya, duduk Maria. Maria, tahu tidak kenapa dipanggil Bapak ke sini? Tahu Pak, tadi saya membuang sampah tidak pada tempatnya. Bapak tadi lihat Maria buang sampah sembarangan, dan setiap orang pasti punya alasan untuk melakukan sesuatu. Kalau Maria tadi alasannya apa? Karena bel masuk setelah berbunyi. Jadi kamu terburu-buru. Iya, nah setiap orang pasti ada lupanya, ada hilafnya, ada salahnya, dan tidak masalah ya. Yang penting adalah kita bisa memperbaiki ya kesalahan itu. Tadi Pak
Jadi kita kan upacara ya, dibacakan janji siswa, sepakatan sekolah, kelas. Kamu masih ingat? Tahu Pak, Yang mana yang kira-kira belum kamu lakukan? kalau tidak salah yang menjaga kebersihan dan keindahan sekolah Pak. Iya itu, jadi Maria harus menjaga kebersihan kelas, sekolah ya. Kira-kira kedepannya Maria punya solusi tidak untuk supaya itu tidak terjadi lagi? Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Iya betul, jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ya terima kasih Maria telah hadir menunjukkan Bapak ya. Mudah-mudahan Maria tidak lagi buang sampah sembarangan ya. Tadi sudah Maria komitmen dan Bapak menghargai kejujuran dan komitmen Maria ya. Terima kasih, sekarang bisa istirahat kembali. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ainopia, kelas 5A. Saya senang telah berdiskusi dengan Pak Nanang. Kemarin saya tidak mengikuti simulasi AMDK. Hari ini saya dipanggil Pak Nanang dan beliau telah berhasil membuat saya menyadari apa yang telah saya perbuat. Dan saya bisa menemukan solusi sendiri agar kesalahan itu tidak saya perbuat kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Lanisa dari kelas 5A. Saya dipanggil Pak Nanang. Awalnya takut dimarahi karena saya membuang sampah sembarangan terlihat oleh Pak Nanang. Tapi alhamdulillah Pak Nanang tidak marah atau memberi hukuman. Beliau memotivasi saya untuk memperbaiki diri sesuai dengan kesepakatan kelas. Terima kasih Pak Nanang.